Halo semua, selamat datang di channel saya. Buat teman-teman nih, kali ini kita mau bahas tentang paranormal experience, yaitu ntar bakal diceritain sama teman saya nih tentang pengalaman dia, ada cerita mistis apa, dan juga yang dialami nih. Nah, Pan, gimana kabar Pan? Baik banget. Woi. Asap gue. Sehat kan? Sehat banget. Nah, jadi gini, Ada Pan. keserak nih. Ntar lu. Oke, minum dulu. Nah, jadi gini Pan. Buat teman-teman di rumah nih yang nonton, sharing dulu tentang cerita mistis yang kamu alami. Ada nggak dari mungkin yang dari paling serem atau dari kecil atau yang biasa aja atau gimana? Tuh. Dari kecil sih ada. Cuman gimana? Lupa-lupa ingat gitu. Soalnya kan waktu masih kecil nggak jelas ngeliatnya. Dulu kan juga masih sering sama nenek, tinggal bareng. Jadi kayak nggak jelas kan, masih kecil Nggak terlalu gitu. ingat ya. Nah, kalau yang beberapa tahun ini ada nggak? Coba dong ceritain dulu. Kalau beberapa tahun ini ya mungkin baru-baru ya di Nah, sini. Di sini, Di tempat ini. ini. Waktu Oke. barengan sih itu sama kameramen ya. Sama kameramen. Itu ceritanya gimana, Man? Itu kan ini rumah Hmm? punyanya ketua saya nih. Hmm. Ketua saya ini eh, punya tempat nggak di diamen udah lama banget ini kan. Itu dulunya jadi kos nih. Udah jadi kos, terus kok sepi kosnya. Ya udah akhirnya di stop dulu. Udah di stop, nggak diurus. Udah berapa lama ya? Mungkin 2 tahun, setahunan. Nah, Udah lumayan lama berarti sepi ya. lama. Nah, Terus? gitu kebetulan ada temen dari Batam datang ke Lombok. Nah, udah itu dia berhenti ngekos nih, bingung kos di mana lagi. Ditawarin lah sama ketua saya nih Untuk tinggal di sini. ya. Oke. Di sini nih. Jadi ya mending kita jadiin base camp lah bahasanya kan, kalau anak-anak tuh kalian jadiin base camp aja di situ sekalian. Ya teman saya ini si Erik namanya yang dari Batam. Si Erik ini kamu yang ngurus dah base camp itu. Ini kan banyak nih kamarnya. Ya. Banyak banget nih belakang ada kamar, cuma gelap nih. Ngeri ya. Ya, lumayan sih tempat ini. Jadi sudah si Erik berani nih. Ya udah ayo mau. Hitung-hitung kan nggak Berarti bayar. dia tinggal sini sendiri? Diri awalnya. Oh gitu. Terus? Tak bantu nih hari pertama dia mau pindah-pindah. Van pinjam mobil dong, buat ngapain? Ya buat pindah-pindah barang kan banyak kali barangnya. Ya. Oh ya udah ntar lah barengan kita jemput di Dayana waktu itu kosnya. Udah kita jemput barengan pindah. Udah sampai ke rumahnya, baru buka gerbang aja. Rek kok ngeri banget. Udah ngerasa nggak enak. Nggak enak. Waktu itu sore kalau nggak salah kita pindah. Sore jam 3 lah, masih terang sih, masih aman lah. Feelnya masih berani gitu Iya. ya. Terus sudah kita pindah-pindah, kita masukin barang. Si Erik ini disuruh pilih kamar, yang mana maunya. Kalau saya pribadi pengennya ini kamar di belakang ini. Yang ini. Ya di kamar belakang ini. Kenapa milih yang itu, Bang? Soalnya kan ada jendelanya bisa ngeliat luar. Oh gitu. Kalau yang nah di kamar yang di sini yang sekarang Erik tempatin nih, kayaknya ini terlalu gelap Agak kurang gimana pengap gitu lah. ya. Jadi kurang aliran udaranya, nggak ada jendela sama sekali, tertutup. Nah, udah pindah-pindah sampai maghrib tuh. Sampai maghrib udah nggak berani kan. Ya udah Rek, kita cari makan aja dah. Nah, kebetulan kan mau kerja, udah tak ajak dia ke tempat kerja saya. Kerja ke situ, makan bareng, malamnya lanjut yuk. Ya, Kesini lagi. Kesini lagi. Tapi singkat cerita hari itu kita nggak ada, cuman kita nggak berani, ngelanjutin. Udah ayo Rek, kita ke rumah saya aja nginep. Ya. Besok pagi kita lanjutin lagi. Udah akhirnya udah
nggak tidur sini ya? nggak berani, nggak ada yang berani Nggak kan. ada yang berani ya ya. Udah akhirnya tinggalin tidur di rumah sih hari kedua seperti biasa kita datang pagi Bersih gitu. bersih dah semuanya. Pak Kedua datang, si Dodi namanya Pak Keduanya datang. Yang punya tempat. Ya, Oke. dia datang ke sini terus cerita dah, Dek, kok ngeri ya, apalagi bagian belakang kok Sepi gelap orangnya gitu. gelap sekali, kayak nggak kerurus, banyak apa ya, kayak di pojok-pojokan tuh banyak sarang laba-laba, terus Tembok-tembok lumutan kayak gitu-gitu. enak enak sekali. Terus Ya nggak apa-apa sih, kan dulu ini kos cuman sebentar ditinggalin, bahasanya sebentar ya 1 tahun 2 tahun ya lama sih. iya. Udah akhirnya karena ada Dode kan ya, kalau saya sih percayanya karena ada tuan rumah ya mungkin Aman lah gitu mungkin ya. kita lebih berani di sini kan, penunggunya mungkin lebih respect gitu sama Iya. yang punya lahan. Udah kayak kita beres-beres, si Erik kita suruh di hari kedua ini masih kan, udah Erik kamu stay di sini aja, Coba tidur sini coba gitu. ini ya bahasanya si Dodi bilang lebih baik Tempatin aja gitu. kamu stay di sini, kenalan lah biar kamu ditahu lah, dilihat nih sama penunggunya. Si Erik kan penakut Orangnya penakut. banget. Udah, Terus akhirnya nyobain dia gitu. sendiri Sendiri dia. tapi caranya video callan Oke. bareng video callan Ah. ya, sampai dia ketiduran. Ya. Nah itu hari kedua. Udah hari ketiga nggak ada, kita datang lagi ajak teman-teman yang lain, nggak ada kejadian. Nah sampai akhirnya udah sebulan Udah sebulan di sini. sebulan kita di sini. Oke. Nah ini sama si Yang kameramen. pertama kali ngelihat siapa pas di sini? Nih si kameramennya nih. Nah kameramennya ini Oke. namanya Adi. Oke. Adi ini kan kita ya selama 1 bulan nih ya gaduh lah ya di sini. Wah pakai speaker keras pada ngerokok di sini, ribut lah kita nyanyi bareng sampai akhirnya waktu itu kita kebetulan cuman bertiga. Nah, Adi, saya dan sama si Erik juga. Sama Erik. Malam-malam juga. Nah ini posisinya kayak gini nih. Yang ini kan si Adi duduk di sini, saya kayak posisi saya duduk, saya di sebelah situ, si Erik Di kursi sebelah. Nah biar orang-orang nggak bingung nih, jadi ini di belakang sana ada 3 kamar lagi, plus dapur sama toilet. Toilet gede itu ya yang di belakang tuh ya. Toilet gede di situ. Nah waktu itu si Adi duduk di sini, kita minum bertiga, cerita-cerita santai-santai sih, nggak terlalu ribut gitu, santai. Terus si Adi pas mau ke belakang ngambil air, tiba-tiba kayak barang nggak? Ngapain barang, kan biasa udah Iya. tapi mungkin dia agak ngerasa nggak enak ya. udah nggak ada apa-apa kan, udah 1 bulan kita di sini santai-santai, nggak ada kejadian apa-apa. Ya barang dah itu bahasanya. Udah cobain barang, nggak ada apa-apa. Ambil air, duduk, lanjut kita minum bareng. Terus tiba-tiba si Adi ya kayak di ujung matanya ini, bahasanya dia ya, di ujung matanya ini ngelihat, ya kelihatan lah kalau kita ngeliat gini, kita lihat lurus, Tapi ada yang bagian tapi kayak sini ada gitu ya. yang ngelihat. Nah kalau kita duduk gini nih, sekarang kita duduk gini nih, Bi, duduk gini, kelihatan nih dapur nih. Dapur ini nggak ada pintu kan? Itu kan nggak ada pintu kan? Iya. Pintunya di antara tembok Sama dapur itu. dapur itu ada yang itu 2 kali ini terus. Dari tempat duduk gini. Ya kelihatan si Adi ngeliatin. Iya. Si Adi anu lah halusinasi. Biasalah gitu.
dia diam aja, nggak mau ngasih tahu. Saya duduk biasa di sini, baru mau, dia ada rokok nggak? Lah habis nih. Oh iya ini rokokmu. Ini rokokin dah gitu. Ini rokokin. Baru mau ngambil rokok, ngelihat ke dapur kan, posisi kan ngambil begini. Iya. Lihatin loh, orang itu gitu. Bener-bener orang. Bener-bener orang. Itu dia posisi ngintip atau Ngintip, full? enggak, Oh ngintip. ini ngintip lagi. Nah, ngintip lah, Oke. orang itu. Wah, belajar ambil rokok, nggak mau ngomong sama Adi, sama-sama nggak mau ngomong. Rokok, sambil rokok ya. Oke, boleh. Ngerokok. Nyantai aja. Nah, udah ngerokok kayak gini nih, ngerokok, terus Itu awalnya udah nggak mau saling ngasih ya, tahu gitu. pendam aja, Iya, berdua. pendam aja gitu. Saling pendam. Jadi kayak, udahlah, sama-sama masa apa, lupain dah gitu. Iya. Nggak mau lihat apa, Nggak mau kepikiran kita lah gitu. ingat-ingat yang kayak gitu lagi. Di jam 1 nih, Jam 1 malam. ya, jam 1 nih balik besok kerja. Ntar, itu malam Jumat nggak? Nggak. Nggak Enggak. tahu sih hari apa, lupa tuh. Terus? Posisinya agak sempoyongan soalnya. Oke. Terus? Aku bilang ya, besok kerja nih, kamu juga bawa motor kan? Hujan, gerimis ya waktu itu posisinya nih, mati. Posisi gerimis. Gerimis, betul. Waduh, momen banget tuh Pan. Pokoknya dia jelek itu dah hari itu. Terus? Si Adi, Akhirnya pulang bareng. ya, pokoknya si Adi tiba-tiba ngomong gini, Van, bareng yuk. Oh iya, ntar tak tuntut dari belakang, Ya, kamu di depan. Ya udah. Nah, ini posisi rumah ini ada 2 jalan keluar kan. Jalan keluar lewat kanan atau kiri ini. Oke. Tapi kalau Adi lebih suka lewat kiri. Iya. Lewat kiri. Mungkin lagi dekat ya ke rumah. Ya, satu jalur, habis itu mutar lagi dia. Lewat sini, hujan tuh, kita pelan. Adi di depan, jalan sekitar kurang lah 1 kilo, sekitar 600-700 meter mungkin. Ada SD di depan sini. Nah di SD itu Adi kayak orang kaget gitu. Wah, naik motor kan. Adi kenapa ini? Jadi ikut kaget kan, di dalam mobil ikut juga banting setir. Mikirnya ada lubang atau ada apa di depan kan. Apa itu? Ya Adi ngebut, tiba-tiba ngebut banget ke depan. Nah saya ini masih penasaran, apa sih Adi kok ngindarin apa? Nggak ada apa-apa perasaan. Nah pas noleh samping di depan, ya coba bayangin lah, jam 1 malam. Jam 1 malam, Posisi gerimisnya yang nggak pelan, yang lumayan keras gitu gerimisnya. Itu ada bapak di depan gerbang SD. Di depan gerbang SD. Di depan Terus? gerbang SD itu diam, jangan sapu. Udah connect dah itu pikiran, kayak nggak mungkin ada bapak-bapak jam 1 pagi gerimis nyapu, nggak mungkin. Udah tuh logikanya nggak ada lah ya, gitu ya. wah ngebut sekencang-kencangnya tuh. Pokoknya kita pisah lah, Adi entah kemana. Kita juga langsung pulang ke rumah. Nah terus sampai rumah si Adi langsung nelpon nih. Langsung nelpon, loh Adi ini Kayak ada connect apa gitu ya mungkin ya. Adi ini kenapa sih anaknya tumben gitu. Soalnya kalau habis minum kita bubar udah nggak ada basa-basi lagi gitu. Adi kenapa sih anaknya nelpon? Udah tak angkat. Video call nggak? Enggak, kita telepon biasa. Laki-laki. Siapa tahu kan. Jam 1 loh kan. Iya ya, terus minum. Terus Udah gitu, nelpon angkat. Kenapa di Van? Jujur aja, kamu lihat apa? Nggak ada. Awalnya kan ya mastiin apa supaya nggak kepikiran mau tidur bahas gituan kan. Nggak enak sih. udah mau bodo amat dah gitu ya. Nggak mau mikirin dah. Nggak, kamu jujur aja ngeliat apa? Apa sih kamu ngomong apa di? Yang di base camp? Nggak ada. Ya, si Adi kan orang Bali nih. Tumben keluarin bahasa Balinya, bilangnya gini, Van, kamu lihat apa? Apa tuh? Artinya sumpah kamu lihat apa? Gitu kan. Ya nggak enak sekali bahasanya, serius sekali nih.
udah kalau di base camp tuh di dapur gua bilang. Nah, Mungkin nunjukin aja sih, nggak jelas kalau tak lihat. Kalau kamu lihat nggak jelas juga, tapi laki. tapi sama di dapur juga. Tapi laki, ya laki juga. Tuh dinding. Terus? Tempatnya ini. Oke. Oke, lanjut Bang. Nah terus ya udah, Adi jadinya kayak sinkron kita ini cerita. Ya kita sama-sama lihat gitu. Kecuali si Erik ngebelakangin posisinya. Terus penasaran kan, kamu ngindarin apa di jalanan, di kok kamu kayak orang kaget ngindarin lubang, terus kamu ngebut nggak bisa tak susul loh. Ibaratnya udah panik banget tuh. Iya. Kamu lihat apa? Ya kamu kenapa itu? Nggak ada tak bilang kamu lihat apa. Kamu kenapa? Di situ akan ada SD, Van. Ya. Kamu pasti melihat. Kok connect lagi Ya. gitu kan? Apa? Ngeliat apa? Nggak ada. Saya tuh kaget ngeliatin kamu ngindarin sesuatu, terus kamu ngebut hilang. Ya. Nggak bisa disusul. Nah, tak pastiin kan, kamu lihat apa dah itu? Saya lihat anak kecil di pagar. Anak kecil masih balita. Di pagar itu- SD. Ya pagar itu segini nih. Tinggi lah ya. Tinggi gitu, kita nggak tahu kan ukuran tanah berapa itu ke bawah. Ini pagar, terus anak kecil tuh bisa begini di pagar, nempelin dagunya, ngeliatin Adi gitu. Ya, saya nggak ngeliat anak kecil kalau yang saya lihat bapak-bapak bawa sapu di tengah. Pagar pas. Enggak, ini pagar, terus ini ada tiang bendera, ini halaman nih, terus ada tiang bendera, terus dia pas di tengah, pas banget di tengah gitu. Tapi si Adi ngelihat bapak-bapak juga nggak? Enggak, dia nggak ngeliat bapak-bapak, dia ngeliat anak-anak Anak kecil. Anak kecil lagi ngeliatin dia. Kayak tuyul gitu nggak sih? Nah, kalau bahasanya sih kayak anak kecil biasa, nggak kayak tuyul, kayak anak-anak sekolah SD gitu. Iya. Tapi kecil banget lah ya. Nah, tapi kecil ngeliatin gini, terus matanya tuh ikutin Adi gitu loh, ngeliatin gini. Sama juga nih Adi ngomongnya gitu, mata anak tuh ngeliatin terus sambil jalan. Sementara kamu juga diliatin sama bapak itu juga gitu, bapak itu begini ngeliatin gitu. Soalnya saya pelan di depan SD, begitu tak lihat langsung monek. Nggak mungkin ada bapak-bapak jam segitu, hujan-hujanan jam 1 pagi langsung ngebut, tapi kamu udah hilang. Nah itu kayak, wih, ngeri lah. Ya, itu yang pengalaman itu belum lama inilah ya gitu ya. Itu yang belum lama ini. Kalau yang lama-lama ya itu tingkatannya mungkin masih yang ngeri, tapi ya nggak terlalu banget gitu. ya, masih cuman. Kalau yang biasa. Paling ngeri Pan yang pernah kamu alami kira-kira apa Bang? Dulu mungkin yang seingatmu Kan di rumah pernah. Iya, di rumah kan dulu kan buka bengkel bareng di situ. Nah, coba ceritanya di rumah. Kalau yang di rumah kan mama nih. Di rumahmu itu udah cerita belum ya? Kalau dulu sih kayaknya udah sempat. Cuman mungkin ceritain aja supaya teman-teman juga yang nonton tahu jadi, nih. Ini cerita di rumahnya si Wibi nih. Rumahnya si Wibi ini dulu kan buka bengkel bareng. Sama Pak Ketua juga, si Dodi dan teman-teman yang lain. Nah, buka bengkel kita tuh dari pagi sampai maghrib. Nah, kalau bisa sampai jam 8 malam lah tuh. Lewat maghrib betul. Kita diam di situ kita kerjaan mobil, makan bareng, ngobrol bareng di situ. Terus mau singkat cerita nih, pokoknya gini. Itu kerjaan mobil kan, cuman ada 3 orang, si Wibi, terus si Dodi sama saya maksudnya. Nah, bertiga kerjaan mobil nih. Si Dodi cewek nelpon dulu.
pergi dia, sisa kita berdua kan gitu. Habis itu kerjaan mobil kelar, tak bilang kan Bi lapar nih, ada mie nggak? Posisi waktu jadi mobil tuh kayak maghrib ya, mau maghrib sih mau maghrib seingat ya. saya. Nah, itu om sholat maghrib kan, Ya. disuruh tidur sama apa. Nah, Dia udah jam pukul. om disuruh, om mau sholat maghrib kan tuh Oke. kan. Heeh. Nah, kebetulan si Bibi bilang ada tuh di dapur, kita udah kayak rumah sendiri di situ dulu. Langsung Jadi nyolong. emang dulu tuh di sana udah kayak base camp loh teman-teman. Nah. Jadi sebelum ada ini tuh awalnya tuh di rumah dulu Pan ya. Ya, ke rumah dulu. Lumayan Rumah lama si lah Bibi. gitu. Nah di situ kita kayak udah rumah biasa lah, rumah sendiri kan. Masuk ke dapur masak sendiri, udah lama banget di situ, nggak ada kejadian lah kan juga rumah itu ditempatin sama si Wibi, kakaknya, sama ibu bapaknya di situ, dia aman. Nah, masuk ke dapur posisi udah agak gelap tuh, masuk ngambil mie, ngambil mie, masak kayak biasa. Nah posisi emang sih si Wibi ini pernah cerita kan, kayak dulu banyak kejadian, tapi sekarang semenjak bener ya banyak kejadian dulu kan. Iya karena gini Pan, Hmm. rumah itu tuh juga lumayan lama ditinggalin gitu. Mungkin kurang lebih sejarahnya sama lah kayak di sini. Sama setahun 2 tahun gitu. Oh lebih. Loh, apaan berarti? Iya. Dan itu kan jadinya rumah itu lama Pan. Kalau nggak salah dibangun tahun 90-an lah, 98, 99 mungkin. Rumah tua berarti. Jadi awal dibangun tuh begitu sejarahnya. Terus jadinya itu 2000, kayaknya saya SMP kayaknya Pan. Lama sekali Lama berarti banget ya. ya. Jadi jangka waktu pembangunannya kan lama banget gitu, karena bangunnya juga pelan-pelan kan dulu gitu. Pantesan Nah, jadi ngeri ya. dan dulu tuh awal mula ditinggalin itu kalau nggak salah di tahun pas saya mau lulus SMP, dan itu sama kakak yang pertama, Sama si Mas siapa? Pugo. Oh, Mas Pugo ya. Iya, Mas itu si Pugo. Mas Pugo. Nah, Gitu. Nah itu dari keluarga yang pertama lah nempatin gitu. Jadi bukan saya, bukan bapak ibu juga enggak gitu. ya dari keluarga pertama berarti. Ya, jadi ibaratnya kakak saudara kandung yang pertama kali tinggal di rumah itu gitu. Itu berapa tentu orang? Ya kan saya orang terakhir. Waduh. Saya anak terakhir. Sempat Ngeri ya. saya sempat tinggal sendiri loh dulu di sana. Loh, mana itu? Dan Ngeri. banyak kejadian juga sih. Nah, pokoknya Nanti tak ceritain. ntar lanjut ke Bibi ini. Terus ke Dari saya dulu ya. Mau masak mie, lanjut nih masak mie. Udah nyamuk. Masak mie. Posisinya ada jendela nih. Ini kompor nih. Ini kompor. Pas deh nih kompor. Agak bawah. Ini Ya. kompor. Di sini pas jendela, ini tembok. ventilasi ya. Nah, ventilasi. Ventilasi oke. Kita lagi masak biasa. Kan posisi kalau lagi masak kan nggak lihat mie doang, kan mie nya lama. Lama Ya makan. pasti kalau anggap aja lagi masak kan nyantai, Ya, nggak ya. ada pikiran Nggak kesana ada juga pikiran kan apa-apa. gitu. Ya masak biasa. Lihatin depan, lihatin jendela itu. Nah di depan jendela itu ada gudang, ada WC sama gudang. WC nggak kepake. Kita masak biasa ngeliatin depan. Terus tiba-tiba nongol. Ini kan ini kompor, ini tembok, ini jendela. Ya. Ini tiba-tiba nongol kepala gitu. Tapi ngeliatin tembok. Kepala itu. Ngeliatin depan. Ya, bukan ngeliatin saya, ngeliatin sebelah kanan. Oh ngeliatin Ngeliatin arah ke sana lah ya, arah lain lah. Arah gudang. Ya, arah gudang. Arah gudang. Ya posisi agak ngebelakangin gitu kan. Tapi agak nyerong gitu. Yang tak lihat tuh Mas Pugo. Mas Pugo, kakakmu kan? Iya, kakak yang pertama. Nomor 1 kan. Oh, Mas Pugo ini. Ngagetin aja Mas Pugo ini. Tapi emang waktu itu kan posisi belum akrab sama si Mas Pugo. Karena itu baru-baru awal kesana juga ya. Gitu. Terus Mas ngagetin aja. Ayo Mas makan. Lagi tak buatin mie nih. Enggak jawab sama sekali. Dalam hati kan, ngomong orang hati kecil sih. Iya.
sombong orang ini, udahlah biarin, pokoknya dia masih diam ngeliatin gudang. Si Bebe jalan, tak liatin terus, ya orang ini udah ngagetin, kayak cuek banget gitu ya. Nah, Tapi ngagetin. emang dia orangnya gitu sih Pak. emang gitu kan. Emang dia pendiam gitu. Nggak tahu, itu juga kan belum akrab. Terus udah jadi nih, pokoknya di belakang tuh gimana kan ada ada gudang. Ya ada, jadi di sana itu ada 3 ruangan lah ya kita Ya. sebut. Jadi ruangan yang paling barat, yang paling kanan dari arah kalau kita di kompor gitu ya, gini ya, misalnya kayak gini nih teman-teman. Nah, kompor. Nah jadi ini kompor, ini ada ventilasi. Nah, Nah di depan sini nih Pan, ini Gudang ini itu. kan bukan, ini kamar mandi. kamar mandi. Kamar itu ya. mandi, gudang, baru di sini tuh ada kamar sebetulnya dulu gitu. Oh, ada kamar. Ada Oh, kamar. ya, ada Ya. ranjang susun itu. Ya, yang ada ranjang susun. Itu kan dulu tempat ibaratnya pembantu lah gitu. Oh, Ya, ya. Di situ. dulu gitu. Nah, terus baru di Ada situ tuh beruga. ada beruga. Nah, sebelah beruga baru ada sumur, baru ada tempat jemur di sana. Terus ada kalau dari garasi mobil itu kan ada pintu. Ada pintu nembus ke belakang, iya, Nembus emang belakang benar. bisa ke dapur Ah. juga kan. Tapi kan ingatnya pintu itu kan udah dimatiin. Sudah Ya, dipaku. sudah dipaku dari depan. Nggak bisa kita lewat situ lagi kan, kalau dari belakang nggak bisa ke depan, kecuali dari depan dicantolin. Jadi kayak posisinya itu Mas Buko ke arah sana. Ini udah jadi, tak bawa. Setelah Mas Buko jalan itu saya lagi ngaduin bumbu minyak, ngadu-ngadu masih kelihatan ujung badannya. Mas Buko kemana gitu, gelap, belum nyalain lampu tuh. Gelap belum, udahlah, udah jadi badannya hilang, kan ada ketetapan tembok kan, badannya hilang, pas nggak lagi ngangkat mie itu, Mas Buko itu gitu, Mas Buko ke depan kan, cuma satu kan aksesnya. Kalau Mas Buko mau ke depan berarti harus lewatin saya kan, lewat dapur juga kan, ke depan bawa mie, duduk, baru buka pintu ruang tamu tuh, yuk Mas Buko depan, loh Mas, ayo makan, belum nggak kan, Ya. kalau pintu itu udah dipaku kan, di kunci. udah lama kan dimatiin kan pintu itu. Nah, itu jadi di kuncinya itu sejak kita sering ngerjain sering ngerjain mobil ya. heeh. Ya soalnya kan lewat situ-situ. Supaya Takut nggak kucing ganggu juga ya. kan? Kucing, Kucing ya juga waktu itu suka juga lari. kan ada kucing tuh, takutnya dia keluar masuk lewat situ. Nah, gue mie jadi, Mas Pugo udah lewatin tembok itu, baru buka pintu ruang tamu. Loh, Mas Pugo, ayo Mas makan bareng. Enggak, lanjut dah. Udah makan. Itu mungkin ke 4 kali, ke 5 kali. Saya nyapain Mas Pugo, tumben kan jarang nyapa kan. Iya. Terus duduk makan, dia di kursi santai, kursi malas tuh yang bisa goyang-goyang gini Ya, kan. kursi goyang lah gitu. Nah, Kursi orang tua. Emang enggak tua. Terus sudah mau setengah mie itu, nggak ngomong-ngomong sih Mas Pugo ini kan, kaku sekali orang ini gitu kan, udah mati. Mas nyaut, tadi ngagetin di belakang Masnya, mana saya baru selesai sholat ini, gitu Mbak, ngomongnya gitu langsung balas gitu kan, mana saya baru selesai sholat kan, baru saya duduk ini, yuk Masnya tadi kan ngagetin saya di belakang itu, Masnya tiba-tiba nongol dari bawah tembok Pas gitu. masak itu ya, ya. waktu saya masak Mas, pokoknya cepat gitu loh kejadiannya kok. Terus dia masa sih mau ngebohongin saya kan, kita belum akrab tapi dia mau nakut-nakutin gitu. Nah, Masa sih nggak gini dah. kepikiran kesana dah belum gitu. ada. Terus yang waktu si Mas Pugo bilang habis sholat, bahasanya gini, Mas penasaran kan, kalau soalnya mungkin Mas Pugo kan dari yang sering lebih lama tinggal di situ kan, Mas kalau yang ngeri-ngeri banyak nggak di sini? Sering kejadian lah gitu ya. Ngeri-ngeri banyak nggak yang
dipakin gitu. Hmm. Banyak sih Van, itu kan bahasa banyak. Oh, kalau yang banyak itu gimana? Hmm. Itu sering di atas garasi, Hmm. di plafonnya garasi, terus sama di lantai 2 Hmm. di kamar Wibi itu. Oh. Nah kalau akhirnya mulai nyambung kan cerita, Mas, serius tadi masnya tak lihat di belakang, masnya keluar dari tembok, masnya hadap ke gudang, agak ngebelakangin saya. Oh tak kelihatan kok sebelahnya masnya, samping wajahnya ini kelihatan. Masnya ngeliat gudang kayak ngelamun gitu. Lumayan lama loh Mas, dari saya ngerebus sampai saya ngaduk mie loh, baru masa jalan. Ya Van, saya dari tadi sholat, nggak pernah saya ke belakang. Ngapain saya ke belakang maghrib. Udah mulai aneh kan mikirnya. Ya, kalau gitu siapa Mas tak liatin gitu. Udah penasaran tuh. Udah penasaran kan, itu poin langsung. Kalau gitu siapa tak liatin? Ya menurut kamu aja. Kalau yang kayak gitu siapa selain saya? Ya udah deh Mas. Nah, sudah selesai ke makan, nggak mau bahas lagi Mas Pugo. Balik lagi ke belakang, taruh, tapi nggak mau ke dapur, langsung taruh di ruang tamu aja, piringnya nggak berani. langsung balik Langsung pulang. ya, tunggu, pokoknya ngerokok di depan, nungguin kamu balik. Dah langsung mau balik aja dah pokoknya intinya. Bi, langsung cabut kan itu tuh, Bi, langsung pulang nih, nggak berani langsung pulang pokoknya. Udah langsung pokoknya udah blank lah gitu ya, nggak mau mikirin apa-apa gitu. Apa gitu di mobil aja bengong mau gitu, mau ngilangin pikiran tuh nggak bisa gitu. Itu siapa kayak terus kebayang gitu. Itu siapa? Makanya sampai detik ini Mas Pugo itu bohongin saya apa enggak gitu loh. Mungkin nakutin tapi sampai detik ini masih tanda tanya, masih tanda tanya gitu ya? nih. Itu Mas Pugo nakutin atau bener jin ya biasa yang gitu. Iya kan, namanya juga kalau maghrib itu Rokok nih. suka terjadi ya kayak gitulah. Kalau orang bilang kan apa ya, sangkakala mungkin. Itu istilahnya begitulah kalau orang sebut. Kenapa tak bilang itu yang itu kayak yang sedang kayaknya. Itu tingkat takutnya yang sedang. Yang ada deh yang paling, soalnya dia nyaris megang nih. Nyaris megang Saya. Oh gitu. Ares banget. Ini berbentuk apa? Kayak dibilang tuyul masa sih gitu. Soalnya kalau ada lemari, nah ini lemari ada kolong lemari kan. Iya. Kalau lemari itu cuma segini, sejengkal. Dari lantai. Ini lantai terus ada kolongnya itu real dan posisi sejongkok gitu. Nanti itu lanjutnya ceritanya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa di subscribe.